Selamat datang di channel YouTube GPPS Palu. Kami berdoa saudara dapat diberkati melalui setiap video yang saudara tonton. Untuk mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengupload video, silahkan tekan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Follow media sosial kami yang lainnya dan kunjungi website www.gppspalu.org.id/tv. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan. Kita akan mulai baca ayat 36. Kita akan baca bergantian. Matius 26 mulai ayat 36. Saya baca ayat 36, saudara baca ayat berikutnya. Kita sambut firman Tuhan, kita baca. Saya baca dulu ya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ganti. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Ganti. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ganti. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ganti. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Ganti. "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, kita mau belajar firman Tuhan. Memenangkan realita ataupun realitas hidup. Agak panjang topiknya, tidak apa-apa supaya kita terarah. Dengan iman dan mentalitas yang teruji dan terpuji. Di mimbar GPPS Palu, saudara akan selalu diperhadapkan dengan pengejaran-pengejaran firman Tuhan yang ada hubungannya dengan mentalitas. Bukan hanya iman. Oke?
Mari kita mulai belajar dari apa yang sudah kita baca. Saya yakin, percaya kita semua tahu persis peristiwa yang ada ditulis di dalam Alkitab tentang pergumulan di Taman Getsemani. Sehingga dengan demikian tidak sulit untuk kita mengerti pada saat dijelaskan. Hanya memang sayang sekali bahwa sebagian ini hanya tahu kisahnya. Tetapi sebenarnya kalau kita baca tadi dengan cermat ayat dengan ayat, sangat-sangat banyak pengajaran firman Tuhan tentang iman, mentalitas di dalam menghadapi realitas kehidupan. Itulah sebabnya selalu saya ingatkan, kita adalah orang percaya yang manusia lahiriah. Manusia lahiriah yang orang percaya. Apa maksud kalimat ini? Kita manusia lahiriah yang di dalam diri kita ada iman. Dan iman kita ada di dalam manusia lahiriah. Jadi dua-duanya ini real. Tidak boleh hanya ditanamkan salah satunya. Hanya hal lahiriah kita akan jadi kita akan hanya terfokus kepada hal-hal daging. Dan kemudian kita mengamenkan segala hal-hal yang daging bahwa lumrahlah karena dia manusia lahiriah. Tidak boleh juga hanya hal-hal rohani yang melupakan bahwa yang dibimbing, yang diajar kebenaran firman ini hal rohani adalah manusia lahiriah. Nah, sehingga tidak ada keseimbangan dan orang menjadi vertikalis dan lupa kalau ia masih hidup di dunia. Nah, mari kita belajar tentang peristiwa ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan ini sangat penting, bahkan mulai dari sejak sekolah minggu sudah harus ditanamkan hal tersebut di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak terjebak atau kita tidak membimbing mereka seperti cerita komik atau cerita karton dan lain sebagainya. Bukan, tetapi kebenaran bahwa mereka adalah manusia lahiriah yang beriman kepada Kristus dan iman mereka ada dalam manusia lahiriah. Sehingga semuanya dua-duanya tumbuh. Ya, karena itulah yang sangat penting. Oleh karena kalau kita tidak memahami sampai di situ di mana peranan mentalitas dalam diri seorang yang beriman, maka kita akan satu saat akan menghakimi orang di mana semua itu firman yang dia dengar. Nah, kalimat itu akan keluar. Sebaliknya orang itu juga akan kecewa. Kenapa saya sudah bersungguh-sungguh hidup rohani, kenapa masih gagal, masih juga terjebak dengan melakukan hal-hal yang tidak benar. Dan dia kecewa, dan dia capek, dan dia jenuh jadi orang percaya. Dan tidak tertarik untuk menjadi rohani karena tetap tidak akan pernah jadi rohani. Nah, ini masalahnya. Oke. Apa yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana kita sebagai orang percaya itu, yang jelas yang kita tahu selalu kita diperhadapkan dengan realitas hidup sehari-hari dalam berbagai macam bentuk dan persoalannya. Nah, bagaimana kita bukan cuma mengatasi, bagaimana kita menang atas hal tersebut. Sebab yang kita ketahui ada orang yang imannya bagus oleh karena aktivitas-aktivitas iman apun juga aktivitas-aktivitas rohani yang dia miliki. Akan tetapi jangankan menang, mengatasi saja dia tidak bisa. Dia lari dari kenyataan itu. Ataupun juga dia tidak ada penguasaan diri untuk menghadapi itu. Sehingga dia melakukannya dengan caranya sendiri, tindakannya sendiri, pikirannya sendiri. Ya, dan itu fatal.
Dan kita sudah tahu berbagai peristiwa di seluruh penjuru bumi ini yang kita dengar lewat berita, yang kita juga saksikan juga lewat berita lain sebagainya, yang kita ketahui maupun tidak ketahui secara langsung, sangat menunjukkan bahwa sebagian besar termasuk orang-orang percaya dipermainkan hidupnya oleh masalah. Jadi dia kenapa demikian? Karena jangankan menang, tidak dapat mengatasi akan problem ini, pergumulan hidupnya. Nah, saudara, akibat daripada pergumulan hidup itu mempermain-mainkan kita, itu dampaknya besar. Dampaknya luar biasa. Banyak hal-hal yang lebih berbahaya dan yang beresiko tinggi, itu akan justru menimpa kita lebih berat lagi. Nah, mari kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Ayat 36 kita mulai. Ya, ayat 36 dari Matius 26 tadi. Kita belajar peristiwa ini saja. 2, 3. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Oke? Jadi Yesus bersama dengan murid-muridnya ke Taman Getsemani, dan kemudian Yesus berkata, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Baik, saya juga apa yang akan kita pelajari di sini? Kita tahu peristiwa ini, kita tahu kenapa Yesus ada di Taman Getsemani. Dia bawa murid, sangat jelas tujuannya berdoa. Nah, saya mau bahas dulu ini, kita mau pelajari dulu ini tentang berdoa. Di mana posisi doa di sini di dalam pergumulan hidup? Di mana? Jadi kalau belakangan ini saya ataupun juga saya katakan misalnya berkali-kali bahwa buah-buah roh itu tidak ditemukan dalam doa, ataupun penguasaan diri bukan kalau tidak ditemukan dalam doa, tapi dalam kehidupan nyata, bukan berarti saya anti doa, bukan saya berarti mengecilkan masalah doa. Tetapi kita juga perlu belajar apa itu doa. Dia tempatnya ada di mana saat kita menghadapi pergumulan hidup. Karena kadang-kala kita mendidik orang keliru. Bahkan terlalu ekstrim. Sehingga seolah-olah kita tidak bisa memahami ketika kita sedang menghadapi pergumulan, doa itu di mana? Kita taruh di mana dan kapan saatnya? Bahkan ada hamba Tuhan mengatakan, kalau menghadapi begitu berbahasa roh saja. Loh, boleh, tapi coba sementara baku bantaran lantas keluar bahasa roh, kamu ditampar. Karena orang tidak tahu, orang cuma pikir, karena maki-maki kita menghadapi bahasa dari sana ya. Sehingga kita harus tahu bahasa rohnya dikeluarkan apa tidak. Di dalam hati atau kita bersuara keras lagi. Ya, oke. Nah, jadi kita memahami bahwa sebelum tempat Taman Getsemani ini adalah tempat pergumulan sengit di dalam doa yang dilakukan oleh Yesus menjelang ia disalib. Jadi sangat jelas waktu dia bawa murid-muridnya. Dia kasih tahu tujuannya berdoa.
Nah, di mana posisi doa di sini dalam pergumulan berat yang akan dia hadapi? Ini dulu kita perlu tahu. Sebab kalau tidak kita akan terjebak. Dan doa yang bagaimana di dalam pergumulan hidup kita, yang bisa kita ajukan, yang kita tahu Tuhan jawab ya, atau Tuhan tidak mengabulkan, yang mana? Sebab ada kalanya, saya sudah sering kali juga ingatkan, orang-orang memaksa Tuhan melakukan dia punya mau melalui doa. Dan ketika Tuhan tidak mengabulkannya, ia menjadi marah, ia menjadi kecewa, dan marah dan kecewanya itu kepada Tuhan. Ini dulu perlu kita pahami. Oke, kita tinggal dulu ini ya. Nanti setelah Yesus berdoa baru kita kembali lagi menjelaskan ini. Yang jelas setelah sampai di satu taman, murid-murid disuruh duduk di tempatnya, dan dia pergi agak jauh dari murid-murid. Aku akan pergi ke sana untuk berdoa. Supaya kita tahu kapan itu doa punya kemampuan mengatasi, bahkan memenangkan pergumulan hidup itu. Oke, itu dulu ya. Kita lanjut dulu. Ayat 37. Dia suruh duduk murid-murid, tapi ternyata dia bawa siapa? 37, 2, 3. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes, sertanya ikut sama dia. Maka mulailah Yesus merasa sedih dan gentar. Apa itu gentar? Apa itu gentar? Apa itu gentar? Hah? Bukan gemetar ya, gentar. Kalau gemetar gampang, totofore. Sama dengan lagu, kita buat iblis totofore. Dulu tuh lagunya jadi pendengar, tapi sekarang kalau di shooting, disiarkan online, apa itu totofore? Mereka tidak ngerti. Ini Alkitab menulis. Maka mulailah. Sorry, tadinya belum. Mulailah Yesus merasa sedih. Pernah alami rasa sedih? Pasti pernah. Pernah alami gentar? Masih ingat nyanyian nasional? Maju tak? Maksudnya apa? Maju dengan tidak? Ya, tapi ini gentar. Memang sulit untuk mengajarkannya ke sekolah minggu dengan mengkomunikasikan ini ayat kepada sekolah minggu. Karena di sekolah minggu dikatakan Yesus adalah jagoanku. Tapi ini ayat. Jadi kita harus paham konteksnya. Dan bagaimana membahasakan kepada anak-anak itu. Pernah rasa gentar? Pasti pernah. Bentuknya saja macam-macam dan apa yang menjadi penyebab. Tapi yang jelas inilah yang dialami oleh Yesus. Dan kita tahu bahwa perjalanan hidup Yesus Kristus pada saat itu, pada saat berada di Taman Getsemani adalah sudah hampir menjadi perjalanan terakhir pelayanan karena dia akan segera naik ke atas kayu salib untuk disalibkan. Saudara tahu? Yesus bukan tidak tahu, dia tahu apa maksud tujuannya datang ke dunia ini. Dia tahu bahwa dia akan mengalami itu.
Kalau saudara mengikuti pemberitaan dan pengalaman orang-orang yang dihukum mati dan menjelang hukuman mati, semakin mendekati hukuman mati, manusia lahiriah itu pasti penderitaannya luar biasa. Manusia lahiriah itu penderitaannya luar biasa. Kenapa? Karena semakin mendekati hukuman mati. Tidak ada orang yang tertawa-tawa menjelang hukuman mati. Tidak ada kemampuan lahiriah untuk seorang manusia menghadapi hukuman mati. Beda kalau orang yang ditembak mati di dalam ataupun ditembak karena apa? Karena peperangan. Dia kan tidak duga. Tiba-tiba kena, ya kan? Tapi kalau orang yang sudah berdiri sana dipasang, tidak ada. Tidak ada kemampuan lahiriah yang bisa mengatasi perasaan gentar dan perasaan sedih mendekati hukuman mati. Ini bukan mati baik-baik nih. Beda dengan yang saudara lihat di rumah sakit. Oh, Pak itu berangkat tenang sekali. Kita dampingi Pak itu atau Pak itu. Oh, sampai dia berangkat terakhir dia. Kemudian dia senyum. Baik-baik malam-malam dia muncul juga dia senyum. Itu beda. Itu bukan hukuman mati. Itu adalah pengalaman orang percaya menjelang nafas terakhir berangkat itu semuanya tenang. Tidak ada yang gelisah, tidak ada yang rasa ini. Tetapi ini menghadapi hukuman mati. Akan diapakan itu? Dan ini jelas akan disalibkan. Saudara, di saat-saat inilah Yesus berkata kepada murid, inilah peranan doa. Sangat diperlukan. Sangat penting. Dan tidak ada jalan lain selain berdoa. Karena dari situlah kekuatan akan datang. Dari situlah pertolongan Roh Kudus akan datang. Tapi jangan salah tangkap yang saya kalimatkan ini ya. Saya akan jelaskan lebih mendalam. Tidak ada cara lain. Untuk mengatasi kegentaran ini kita butuh yang kita tidak punya. Dan itu hanya ada pada Tuhan melalui doa. Oke? Itu dulu tangkap ya. Jadi jangan salah tempat, jangan salah lari ke tempat lain, jangan salah ini, tapi lari kepada Tuhan dan berdoa. Tapi yang disayangkan, orang sudah lari kepada Tuhan dan sudah berdoa, mendekatkan diri pada Tuhan, tapi dia sendiri tidak pahami pergumulan dalam konteks doa ini. Kenapa saudara? Kembali kepada pertanyaan. Kenapa saudara berdoa ketika menghadapi pergumulan? Pertanyaannya bisa dijawab. Apakah sama tujuannya seperti yang Yesus lakukan? Atau tujuan kita beda? Akibat daripada ada filosofi yang mengatakan doa menjawab segala sesuatu. Atau merubah segala sesuatu. Atau karena itu yang ditanamkan kepada kita. Sebenarnya tidak salah. Sudah lari kepada Tuhan. Sudah berdoa karena tidak ada kekuatan dari unsur lahiriah ini yang bisa mengatasi rasa sedih dan gentar ketakutan ini secara manusia lahiriah. Tidak ada dari dalam. Karena dari dalam ini yang gentar, dari dalam ini yang sedih.
Bahkan dikatakan rasanya mau mati. Belum mati tapi rasanya mau mati, itu lebih siksa lagi. Betapa tertekannya, betapa gelisahnya, betapa berkecamuk di situ. Kata gentar itu di dalamnya sudah berkecamuk segala sesuatu. Dan tidak ada kekuatan, sumber kekuatan dari manusia lahiriah ini tidak ada. Makanya butuh datang kepada Tuhan. Butuh kekuatan daripada Tuhan. Tapi jangan lupa, ini yang Yesus lakukan. Yang kita lakukan sebab tidak seperti ini umumnya. Yang kita lakukan, kenapa kita berdoa? Supaya apa kita punya mau tentang masalah itu, kita mau itu untuk lakukan, benar? Makanya kita berdoa. Beda kan? Beda. Ini masalah. Oke, nanti kita loncat dulu. Karena kita bahas tentang doa ini, kita loncat dulu ayatnya. Setelah kita baca tadi, Yesus benar-benar berdoa. Dan dia berdoa dengan kalimat yang kita sudah tahu. Kalau boleh cawan ini lalu Tuhan, tapi saya belum bahas dulu ya. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Saya tidak bahas dulu ini kalimat doanya, tapi yang jelas Yesus sudah berdoa dan kalimat doanya sesuai dengan apa yang sedang terjadi. Dan pada umumnya ada kalanya kita melakukan doa yang seperti itu dan itu lumrah karena manusia lahiriah yang sedang menghadapi pergumulan dan realitas hidup. Dan karena kita orang percaya, kita hadapi dengan iman dan mentalitas kita untuk mengatasi dan memenangkan pergumulan hidup itu. Yesus juga berdoa supaya penderitaan itu, cawan itu lewat. Pertanyaannya sekarang, apakah doa Yesus dijawab oleh Bapa di sorga? Silakan. Bagaimana dengan bagian dari sini? Setelah saudara baca tadi, apakah Bapa menjawab doanya Yesus? Dijawab tidak. Apakah cawan itu dilalukan? Tidak. Berarti doa Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga tidak didengar, bukan tidak didengar, tidak dikabulkan. Bukan tidak dijawab juga, tapi jawabannya adalah tidak. Tidak juga kan jawaban. Apakah doa Yesus dijawab, dikabulkan oleh Bapa di sorga, melalukan itu cawan, melalukan itu penderitaan? Jawab tidak. Dikabulkan tidak? Tidak. Tetap ia mengalami. Tetap ia harus disalib. Tetap dia harus mati. Nah, inilah rahasia doa yang perlu saudara tahu. Kita sudah memahami bahwa menghadapi pergumulan yang berat dalam hal duka cita dan gentar dan sejenisnya, karena itu sangat luas artinya dan bentuk peristiwanya. Tidak, saya ulangi ya, tidak ada kekuatan manusia lahiriah yang bisa mengatasinya. Belajarlah kepada apa yang sudah terjadi. Orang yang mengalami duka cita, orang yang mengalami kesedihan, orang yang mengalami kegentaran yang kondisinya goyah. Itu yang sudah terjadi. Jadi apa? Pengajaran apa yang kita bisa dapatkan di sini tentang doa dan berdoa di saat pergumulan? Tadi sudah terjawab kan? Yang pertama adalah bahwa kita harus lakukan itu karena dari situlah kita bisa memperoleh apa yang kita tidak punya secara manusia lahiriah, yaitu kekuatan daripada Tuhan, penghiburan dan untuk mengatasi kegentaran yang ada. Tapi yang jelas
Dari apa yang kita baca bahwa doa Yesus tidak dikabulkan oleh Bapa di sorga menunjukkan bahwa bahwa rancangan Allah, ketetapan Allah, proses yang Tuhan lakukan atas seseorang tidak dapat dirubah dengan doa apapun bentuknya. Camkan itu. Pertanyaan, untuk memudahkan mengerti ini maka saya bantu dengan pertanyaan. Kenapa Bapak tidak mengabulkan doa Yesus untuk melalukan itu cawan? Kenapa? Karena sudah ditetapkan bahwa dia harus, demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini sehingga ia mengaruniakannya anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang artinya dia memang telah disiapkan untuk menjadi korban di atas kayu salib untuk menebus dosa. Menebus manusia dari dosa. Jadi tidak bisa dirubah. Jadi ketika Tuhan sedang memproses saudara dan saudara ini bicara konteks proses ya. Bukan konteks di mana iblis menyerang saudara, iblis mengganggu saudara, bukan. Kita bicara ini tentang apa rancangan Allah dalam kehidupan kita dan bagaimana Tuhan memproses kita, membentuk kita di alam nyata, dalam kehidupan nyata. Dikatakan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saat-saat kita diproses, kita hanya bisa berdoa minta kemampuan daripada Tuhan menghadapi ini, tapi bukan merubah dan menghentikannya. Apa yang Tuhan telah tetapkan dalam kedaulatannya untuk memproses dan membentuk orang percaya tidak dapat disingkirkan dan dibatalkan hanya karena doa. Ini supaya dipahami sehingga kita tidak ngawur. Dan kita tidak menjadi orang yang memaksa-maksa Tuhan terakhir kecewa. Ini. Nah olehnya kita bisa belajar sebentar bagaimana cara Yesus berdoa. Apa kalimat doanya? Beda jauh dengan apa yang biasa dilakukan oleh umat Tuhan. Kami klaim Tuhan, kami klaim. Loh, Tuhan bilang klaim apa? Jadi ketika Tuhan ada rancangan atas hidup kita, membentuk kita, memproses kita. Seperti yang sering kita nyanyikan, bagaikan bejana siap dibentuk. Bukan doa membatalkan rancangan Allah, bukan doa untuk menghentikan prosesnya Tuhan, tapi doa untuk perasaan diri yang sedih dan gentar ini yang perlu mendapatkan jamahan Tuhan supaya kita dapat menghadapi dan menyelesaikan pergumulan yang kita hadapi seperti Yesus menyelesaikan di Taman Getsemani sampai di atas kayu salib Golgota. Jadi sekarang kita sudah pahami kapan kita harus berdoa dan bagaimana kita berdoa. Itu sebabnya kenapa selalu dalam Efesus pasal 5 ayat 17 katakan, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup bukan seperti orang bebal tapi seperti orang bijak. Maksudnya apa? Supaya kita bisa tahu yang saya hadapi ini adalah pembentukan dari Tuhan. Maka saya perlu berdoa minta kekuatan pertolongan Tuhan supaya saya bisa hadapi, saya bisa selesaikan. Atau yang saya hadapi ini adalah pekerjaan si iblis. Ya, yang menyerang dengan segala macam caranya. Itu saudara bisa tengking. Saudara bisa usir. Dan dia pergi. Nah ini yang perlu kita memahami di sini. Supaya kita tahu mana kita saat doa penyerahan kepada Tuhan memohon belas kasihannya. Dan kapan kita doa yang mendengking. Yang mengusir, menghancurkan iblis. Kita perlu pahami di mana itu saatnya. Nah kita sendiri mengusir, mendengkin-dengkin mengusir iblis balik. Manusia, iblis itu kan pendakwa. Ya kita tahu siapa kamu, aku tahu. Nah
Jangan bawa usir-usir ya. Nana sering kali panggil-panggil kita kok. Nah, ini dia kan. Nah, makanya tidak heran. Bagaimana membuktikan kalau sering panggil-panggil? Dia mengaku sendiri, kita tadi baru Mbak Iblis tempai tua. Nah sudah Mbak Iblis tuh, dia undang. Nah oke, kita lanjut sekarang lebih dalam. Jadi Yesus menyampaikan kepada 3 orang ini. Ya. Supaya 3 orang ini paham soal kehidupan manusia lahiriah. Apa yang Yesus katakan kepada mereka? Ayat 38. Kita baca. 2, 3. Lalu katanya kepada mereka. 3 orang ini ya. Mereka ini 3 orang yang dia bawa. Yang lain tak tidur. Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kalau kita memanggil orang menemani kita dari sekian banyak, cuma 3 orang yang kita pilih, pasti orang ini andalan. Tapi ternyata modelnya juga sama. Ya, jadi ketika Yesus mengatakan ini, ketika Yesus curhat kepada mereka, tapi juga manusia tidak bisa bikin apa-apa. Saudara dapat pahami istilah, kalimat yang bukan cuma istilah, situasi, kondisi yang dikalimatkan oleh Yesus seperti mau mati rasanya. Mari kita renungkan saudara. Ini bukan karena koma, karena suatu penyakit kemudian orangnya sudah koma, bukan. Tapi ini adalah tekanan batin yang luar biasa dan konteksnya itu yang membuat seperti rasa mau mati rasanya adalah duka cita dan gentar. Mari saudara, ini tidak mudah. Dan ini sudah masalah mental. Kenapa kita bicara memenangkan, kenapa kita belajar tentang memenangkan realitas hidup dengan iman dan mentalitas yang teruji dan terpuji. Karena ada kalanya kita tidak bisa memahami apa itu iman, apa itu mental. Saya tidak usah kasih poin-poin, saya langsung jelaskan saja. Kita tahu iman bukan hanya sekedar jawaban doa atau permintaan doa yang didasarkan oleh iman. Tapi iman adalah ketaatan mutlak. Itu. Tanpa syarat. Pokoknya taat. Taat kepada apa? Taat kepada firman. Itu dulu ya. Sederhana. Apakah iman itu? Kalau kita tahu di situ kalau ada definisi iman juga secara umum dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Tapi setelah kita baca sampai selesai itu pasal 11, maka kita menemukan iman adalah ketaatan tanpa syarat. Ketaatan itu dapat dilakukan oleh karena apa? Iman adalah ketaatan kepada firman Allah tanpa syarat. Ketaatan berarti kata kerja kan? Ada pelakunya. Tapi kapan oknum pelaku ini melakukan firman? Mentalitas. Itu bisa kita harus pahami di mana tempatnya. Jadi tidak heran kalau kita menemukan orang-orang yang sudah tahu firman, sudah belajar firman, bahkan sudah paham, tapi tidak melakukan karena masalah mental. Kenapa? Karena ketika kita dikatakan iman datang dari mendengar firman. Ketika firman itu kita dengar dan muncul iman itu vertikal. Tapi karena iman itu adalah ketaatan tanpa syarat berarti horizontal. Dan itu mentalitas. Ini yang seringkali hanya bicara-bicara rohani, bicara-bicara iman padahal mental rusak. Dan ketika kita menemukan orang yang sangat taat, mereka juga tidak temukan bahwa itu adalah
mentalitasnya. Jadi tangkap baik-baik ya, saya ulangi. Dengar iman datang dari mendengar firman. Roma pasal 10 ayat 17. Dan firman ini harus dilakukan karena iman adalah ketaatan terhadap firman tanpa syarat. Untuk melakukannya di dalam manusia lahiriah, mentalitas. Jadi kalau kita lihat ada orang-orang rohani, tapi bukan hanya aktivitasnya hanya kegiatan-kegiatan rohani, tapi bukan melakukan kegiatan rohaninya itu bukan kategori melakukan firman, bahkan tidak melakukan, padahal tahu banyak, mentalitasnya rusak. Karena mempraktekkan firman di dunia nyata ini secara horizontal dia tidak dapat lakukan. Sedangkan realitas hidup itu hadir secara horizontal. Jadi di sini kita perlu pahami. Dan apa yang kita baca di sini secara manusia lahiriah, mentalitas Yesus secara manusia lahiriah juga keluar. Kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, atau kalau terjemahan lama berkata kalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Jadi masih ada permohonan. Kenapa? Karena cawan penderitaan yang dialami ini tidak akan punya kemampuan manusia lahiriah itu menghadapinya. Makanya tadi sudah katakan, itu sebabnya berdoa. Tapi di sini kita melihat bahwa kalimat doa ini begitu luar biasa maknanya. Sehingga kalau kita katakan sangat hati-hati berdoa, itu mungkin kurang pas ya. Tetapi kita lihat makna daripada isi kalimat ini. Luar biasa. Kalau boleh, permohonan bukan pemaksaan, apalagi klaim. Bukan. Inilah doa yang benar. Karena Yesus tahu ini adalah rancangan Bapa di sorga bahwa dia memang harus datang, lahir, mati tersalib dan bangkit kembali. Tetapi untuk mati tersalib dia harus alami secara manusia lahiriah dan juga mati sebagai manusia lahiriah sampai bisa dikatakan so mati dia. Karena ada kan hitungannya, Pak Dokter pasti tahu kan setelah sekian jam orang meninggal baru boleh diformalin. Jangan suntik formalin masuk. Kita belum mati, kita suntik. Iya kan? Jadi betul-betul ada pemeriksaan, betul begitu Pak Dokter ya. Tidak bisa, begitu langsung mati langsung suntik. Ya, ada hitungannya bahwa benar-benar sudah meninggal. Nah, saudara. Jadi ini permohonan. Bukan memaksa. Bukan memakai doa, memaksa Tuhan merubah rancangannya. Jadi kita perlu tahu, kita yang kita hadapi ini, problem atau realitas yang kita hadapi ini, apakah ini merupakan bagian daripada rancangan Allah untuk membentuk kita? Sebab kalau itu untuk membentuk kita tidak bisa rubah. Kita hanya butuh kekuatan daripada Tuhan. Oleh karena itulah kenapa Yesus melanjutkannya dengan perkataan. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Kalau kalimat terjemahan lama lebih indah lagi. Bukan kehendakku yang jadi, jadilah kehendakmu.
melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi kehendak Tuhan, kehendak dia punya hak. Kita bicara kehendak Tuhan itu kedaulatan Allah, tidak bisa dirubah-rubah dengan cara apapun. Nah, ini yang perlu kita paham supaya kita tidak kecewa. Kita harus tetap berdoa, kita harus tetap mohon kemampuan daripada Tuhan, karena kemampuan manusia lahiriah tidak mungkin dan tidak dapat. Supaya Tuhan Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Mari kita perlu merenungkan ini. Dan dia 3 kali berdoa dengan ucapan yang sama. Dan 3 kali mengucapkan, 3-3 tidak dikabulkan. Kenapa? Karena rancangan Tuhan tidak bisa dirubah dengan doa. Tapi doa kita butuh supaya kita mendapatkan kekuatan ilahi. Kuasa Allah dalam menghadapi, kuat menghadapi rasa gentar, kuat menghadapi kondisi yang duka cita ini. Dan kita bisa memenangkan. Apa maksudnya memenangkan pergumulan atau realitas hidup ini? Memenangkan berarti kita dengan oleh iman dan mentalitas kita tidak melanggar kehendak Tuhan. Kita tidak salah gunakan. Tapi kita dapat, kalau memang itu harus terjadi, cawan sengsara ini, ya terjadi, jalani, hadapi. Itu yang kita temukan di sini. Saudara, setelah itu ia mulai maju dan berdoa, kita sudah sampai di situ. Dan kemudian ia kembali kepada murid-muridnya, ayat 40. Dan saudara akan temukan murid-murid yang mana ini? Ya, karena pada waktu dia sudah bilang kepada seluruh murid, kamu tinggal di sini, saya akan ke sana berdoa. Dia bawa 3 orang, berarti tinggal dia dengan 3 orang ini. 40. Kita baca 2, 3. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Jadi murid-murid yang mana ini? Murid-murid andalan. Rupanya ini mungkin... Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Inilah mungkin yang mengilhami Allah berdoa selalu umumnya 1 jam. 1 jam. Jam 4 sampai jam 5 ada persekutuan doa. 1 jam. Rupanya dari sini mungkin kira-kira begitu. Atau ini. Nah, oke. Jadi kita kembali kepada ini. Dan ternyata beda kan? Beda. Murid-murid disuruh berteman, ternyata tidur. Ini juga akan kita hadapi, saudara. Walaupun kita sudah curhat, ini menunjukkan walaupun Yesus sudah curhat kepada mereka secara khusus dan bawa kepada mereka orang-orang khusus, berarti orang-orang andalan, tapi ternyata tidak berguna. Dan ini mengajar pada kita, siapapun teman terdekat saudara atau siapapun pribadi yang saudara paling andalkan, paling harapkan. Di saat sedang menghadapi rancangan Allah. Di saat sedang menghadapi Tuhan memproses saudara. Tidak ada yang gubris. Tidak ada yang gubris. Kenapa? Karena bukan mereka yang sedang diproses. Anda yang sedang diproses. Bukan orang lain, diri kita. Nah ini. Dan jangan selalu lupa. Karena selalu diingatkan. Tuhan tidak berurusan dengan urusan saudara. Tuhan berurusan dengan pribadi saudara. Tetapi karena pribadi ini yang menghadapi urusan, maka seluruh keberadaannya tersita dengan urusan atau persoalan itu. Sehingga
Fungsi dari manusia lahiriah ini lebih banyak pegang peranan daripada iman dan mentalitas. Di situ letaknya. Tapi kalau kita tahu bahwa ini terjadi atas diri kita, sesuatu terjadi atas diri kita, berarti kitalah yang sedang menghadapi ini, kitalah yang sedang dibentuk, kitalah yang sedang berhadapan dengan kedaulatan Tuhan ini, maka kita harus tahu bagaimana kita bersikap, bagaimana mulai memahami dan bersikap dan bertindak. Kita mohon kemurahan Tuhan. Maka dikatakan Yesus berdoa. Kita pun harusnya demikian. Tapi doa yang bagaimana? Doa untuk dapat memahami dan mendapatkan kekuatan menghadapi apa yang akan terjadi. Karena kemampuan lahiriah kita minim. Selalu hanya sampai kepada batas logika. Tapi yang kita hadapi kan bukan cuma hitung-hitungan angka. Problem hidup kita bukan hanya hitung-hitungan angka yang sangat mudah untuk kita pahami secara logika. Nyelimet, banyak masalah nyelimet, tidak karuan. Baik, dari sini kita mendapatkan pengajaran firman Allah. Ketika mendapati mereka tertidur, Yesus mengingatkan, berjaga-jagalah, ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Ini sangat jelas. Walaupun itu di situ roh huruf kecil. Sebab umumnya orang percaya walaupun sudah lahir baru, dia cuma tetap memakai rohnya hanya untuk bernafas. Dia tidak pakai untuk hidup oleh roh. Nah ini dia. Jadi memang ini yang saya ulang-ulang katakan tadi, betapa terbatasnya kemampuan manusia lahiriah. Karena memang walaupun roh itu penurut firman, tetapi daging lemah. Manusia lahiriah ini lemah. Tidak penurut dia. Yang kita lupa, tidak penurut. Itu sebenarnya kadang-kadang ada pergumulan di dalam kan, dalam diri kita. Oke, jadi kebenaran firman Tuhan sudah membuktikan betapa terbatasnya kemampuan manusia lahiriah daging ini terhadap problem apapun yang kita hadapi. Itu sebabnya sering kita temukan, mungkin kita dengar, kita lihat, kita baca, kita saksikan. Persoalan-persoalan sepele orang bisa bunuh orang. Persoalan-persoalan sepele orang bisa saling menyakiti. Melakukan tindakan-tindakan kriminal. Bukan peristiwa besar. Hanya karena ketersinggungan sedikit. Hanya karena hal-hal sepele yang sebenarnya bisa diselesaikan. Jadi betapa lemahnya itu mental. Ya. Kenapa? Karena tidak dilatih untuk melakukan firman. Kedua kalinya dia datang sama. Mereka tidur. Ya. Tetap mereka bolak-balik lihat, balik lagi berdoa, balik lagi lihat, sama tidur. Kita tidak bisa membaca ini, membaca kelakuan daripada murid seperti ini, kita tidak bisa anggap remeh. Iman dan mentalitas kita. Saudara, setelah kita baca ini, selesai kita tahu apa yang terjadi kan? Peristiwa menuju Golgota mulai setelah peristiwa Getsemani. Apa yang kita temukan dengan murid-murid? Semua murid termasuk 3 orang ini. Petrus, Yohanes, Yakobus. Alkitab menulis
pada waktu Yesus disalib, semua murid lari meninggalkan Yesus. Siapa yang tersisa tinggal di situ? Perempuan-perempuan Yerusalem. Besar kepala lagi nih ibu-ibu ya. Cuma kita yang setia memang ngoni pengkhianat. Tidak usah dibawa sampai di rumah. Bayangkan. Lebih parah lagi, Yesus bangkit. Tidak ada satu murid yang percaya kalau dia sudah bangkit. Terus di mana semua itu firman? Ya kan? Muncul di situ kan? Di mana semua itu perkataan-perkataan Yesus yang Yesus sudah pernah katakan. Kemana semua itu? Yesus ditangkap, mereka lari. Yesus bangkit, mereka tidak percaya. Terus siapa duluan yang melihat Yesus bangkit? Lagi-lagi perempuan. Siapa? Kemarin kita penama itu. Nah ini. Kenapa ini? Sebenarnya sederhana saudara. Selama iman kita yang kita ketahui adalah ketaatan tanpa syarat, kita tidak latih melakukan firman, taat firman, mentalitas kita tidak akan pernah menjadi teruji dan terpuji. Ini ada keterkaitan erat. Karena ini manusia lahiriah, mentalitas ini. Yang diperbaharui melalui firman. Sedangkan ini adalah manusia rohani. Jadi kegagalan-kegagalan itu letaknya di situ. Pada saat kita latih diri kita tiap hari melakukan firman, mulai daripada yang paling gampang sampai kepada yang bersifat perintah, mental kita pasti kuat. Mental kita pasti teruji dan terpuji. Tapi kalau kita sementara menghadapi pergumulan dan tidak terbiasa dengan itu, seperti yang dilakukan oleh para murid yang lain, tidak heran. Mereka lari saat Yesus ditangkap dan mereka tidak percaya saat Yesus bangkit. Mari kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Apa yang sedang kita hadapi? Apa yang sedang kita alami? Bagaimana kita selalu mencermati kehidupan kita hari-hari di dalam hal iman dan mentalitas kita. Harus kita cermati saudara. Supaya kita akan menemukan kapan saat saudara sedang menghadapi satu pergumulan. Saudara akan bisa temukan kalau saudara cermati diri sendiri. Kapan iman itu berfungsi. Dan kapan iman itu dapat melakukan ketaatan. Kembali kepada mentalitas kita. Tapi kalau mentalitas kita sudah teruji untuk melakukan itu. Karena pergumulan itu di dunia, bukan di akhirat. Pergumulan itu di dunia. Nah ini. Baru sesudah itu, saudara akan temukan, oh begini caranya. Begini letaknya di sini. Oh harus seperti ini. Dan lain sebagainya. Kemudian jadilah kita menjadi orang-orang yang cakap. Menanggung segala sesuatu. Saudara ingat perkataan Paulus? Segala sesuatu aku cakap menanggungnya di dalam Yesus Kristus yang menguatkan aku. Memang bukan kita. Nah Tuhan menghendaki supaya kita cakap menghadapi segala sesuatu. Kenapa? Sebab dunia di hadapan kita yang sedang kita jalani sekarang ke depan, bukan mundur ke depan, lebih penuh pergumulan yang bukan ringan. Tuhan berkati kita. Kita bangkit berdiri, kita berdoa.
Kita bersyukur atas kemurahan dan pengasihan Tuhan yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Setelah melewati pergumulan Taman Getsemani. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Terima kasih buat anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib dengan darah yang tercurah. Telah menebus kami dari segala dosa. Amin. Terima kasih Roh Kudus sebagai penolong yang diutus untuk menolong kami dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya Yesus. Teruslah berkarya dalam hidup kami. Amin. Sehingga kami boleh menjadi umat-Mu yang taat kepadamu, yang memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sudah melawat tiap-tiap pribadi. Sudah menjamah setiap pribadi dan memulihkan setiap keadaan kami semuanya. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, dan Tuhan tilik segala keadaan mereka. Dan setiap kami dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan daripada-Mu, dengan kuasa Roh Kudus, membawa kami dapat memenangkan segala situasi kondisi apapun yang kami hadapi berkat kemurahan dan pengasihan Tuhan oleh iman dan mentalitas yang Tuhan sudah uji dan terpuji. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.